Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia yang berjudul Paragraf. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Immanuel Prince Matthew dengan NPM 2311012056. Izin memperkenalkan diri, nama saya Komang Yotri Sagita dengan NPM 2351012012. Perkenalkan, nama saya Laya Lia Latifah dengan NPM 2311012074. Halo, nama saya Muhammad Atan Ramadan dengan NPM 23510012002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radib Bisafarah dengan NPM 23110120076. Perkenalkan, nama saya Rifat Daniel Hodri, NPM 23510120026. Apa itu paragraf? Pengertian dari paragraf sendiri adalah paragraf atau alinea merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Paragraf umumnya terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mengusung satu pokok pikiran tertentu. Pokok pikiran atau gagasan dalam sebuah paragraf akan menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan yang tertuang dalam kalimat-kalimat penjelas. Paragraf berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan-gagasan yang berbeda tetapi masih berkaitan dalam suatu teks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf terdiri dari kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Pertama, kesatuan. Sebuah paragraf dengan kesatuan yang baik harus memiliki sebuah ide atau topik yang sama dan jelas serta kalimatnya saling berkaitan. Paragraf hanya perlu menuangkan satu gagasan utama dan dilanjutkan dengan gagasan penambahan. Yang kedua, kepaduan. Sebuah paragraf yang memiliki kepaduan harus memiliki kekompakan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya, sehingga paragraf lebih mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf dibagi menurut sifat dan tujuannya. Yang adalah paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, dan yang ketiga adalah paragraf penutup. Kemudian, paragraf dibagi berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf tanpa kalimat utama atau kalimat utama pada seluruh paragraf, dan yang terakhir adalah paragraf ineratif. Selanjutnya adalah paragraf dibagi berdasarkan bentuk unit atau sifat isinya. Yang pertama adalah paragraf narasi, kemudian paragraf deskripsi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf eksposisi. Sekian dan akan lanjut oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Apa sih itu pola pengembangan paragraf? Pola pengembangan paragraf adalah cara penulis dalam mengembangkan ide atau gagasan di dalam suatu paragraf. Dan di sini ada pun beberapa pola susunan rincian yang sering digunakan oleh penulis dalam tulisan tersebut. Contohnya adalah pola sebab akibat, pola definisi, pola runtutan waktu dan ruang, pola ilustrasi contoh, pola sudut pandang, pola analogi, pola klimaks dan anti klimaks, pola perbandingan dan pertentangan. Penyusunan paragraf. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun paragraf yaitu menentukan topik atau kalimat utama. Kalimat penjelas dapat berupa alasan atau sebab, bukti, fakta konkret yang jelas, serta kesimpulan dari isi paragraf. Selanjutnya, materi tentang contoh paragraf. Seperti contoh paragraf yang tertera di layar, paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf pembuka menurut sifat dan tujuannya, serta paragraf deduktif berdasarkan letak kalimat utamanya.
Kalimat yang di bold yaitu daun kelor dikenal sebagai tanaman yang bermanfaat merupakan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Contoh paragraf yang kedua, berdasarkan letak kalimat utamanya termasuk ke dalam jenis paragraf ineratif. Bisa kita perhatikan kalimat yang di bold yaitu jenis sampah dapat dibagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik merupakan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Selanjutnya ada contoh paragraf yang ketiga. Jika kita perhatikan, paragraf tersebut termasuk ke dalam paragraf induktif jika berdasarkan letak kalimat utamanya, dan paragraf penutup jika kita lihat dari sifat dan tujuannya. Adapun kalimat utama dari paragraf ini yaitu, oleh karenanya, kita bisa menggunakan tanaman bernama ilmiah aloe vera ini saat wajah kita mengalami peradangan kulit akibat dari jerawat. Demikianlah materi paragraf yang telah kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.